Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melafazkan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menerjemahkan. Yang pertama itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pada ayat kedua yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang ketiga yaitu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Yang keempat yaitu yang menguasai di hari pembalasan. Yang kelima yaitu hanya kepada Engkau-Lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-Lah kami minta pertolongan. Yang keenam yaitu tunjukilah kami jalan yang benar. Yang ketujuh yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang disesati. Baik, di sini saya akan masuk sesi selanjutnya yaitu menjelaskan surah Al-Fatihah tersebut. Yang sama kita ketahui bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat yang mana artinya tersebut atau penjelasannya tersebut yang memiliki berbeda atau tersebut dengan al-mukhtalifah. Yang pertama yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bahwasanya semua pekerjaan gitu kan, atau pekerjaan yang bersifat baik gitu kan, dimulai dengan berawal dari nama Allah. Kenapa seperti itu? Karena keuntungannya yang sangat besar gitu kan, lebih besar gitu, dimudahkan lagi gitu kan, dan mendapatkan pertolongan yang amat cepat gitu. Yang sama kita ketahui bahwasanya Allah gitu kan memiliki sifat al-ghaniyyu. Yang al-ghani di sini Allah itu maha kaya gitu kan. Jadi apa saja yang kita minta gitu kan, Allah akan memberikannya gitu. Nah, walaupun jangka waktunya tersebut ada yang cepat dan ada pula yang lambat Allah berikan, dan bisa juga diberikan pula di akhirat kelak gitu. Selanjutnya yaitu yang pada surah yang kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam gitu. Bahwasanya di sini segala pujian itu adalah milik Allah gitu kan. Memuji yang lain itu karena Allah gitu. Jadi di sini pujian itu hanya milik Allah gitu kan. Meskipun kita memuji orang lain, misalnya orang tersebut pintar gitu kan, subhanallah gitu kan, namun pada hakikatnya alhamdulillah misalnya kan, namun pada hakikatnya segala pujian itu hanya milik Allah gitu kan. Dan kita tidak boleh sombong gitu kan.
Sebenarnya itu pada ayat ketiga, yaitu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bahwasanya sifat ini yang Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih gitu kan, kepada uh, seluruh alam gitu. Jadi Allah itu mendidik alam dengan sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seperti misalnya seperti burung gitu kan, yang awalnya perutnya kosong gitu kan, namun pas paginya gitu kan, namun pada sore gitu kan perut mereka telah berisi gitu dengan makanan gitu. Jadi inilah menampakkan bahwasanya Allah tersebut Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Selanjutnya itu yang keempat, itu yang menguasai di hari pembalasan gitu. Maksudnya di sini bahwasanya Allah adalah pemilik di hari kemudian gitu, atau hari Yaumuddin gitu, atau hari agama, yang mana bahwasanya pada hari kemudian tersebut amalan kita itu dihisap gitu, baik itu amalan baik maupun amalan buruk. Sebenarnya itu yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan gitu kan. Maksud di sini bahwasanya Allah tersebut adalah tempat beribadah gitu kan, dan tempat meminta gitu, pertolongan gitu kan, dan hanya Allah yang berhak menolak itu. Jadi maksud di sini bahwasanya Allah inilah tempat kita untuk beribadah, untuk meminta gitu. Bagaimana dengan meminta tersebut? Bisa melalui salat gitu kan, dengan doa gitu. Sebenarnya itu yang keenam, itu tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Bahwasanya kita sebagai manusia gitu kan meminta gitu kepada Allah untuk ditunjukkan jalan ke jalan yang lurus. Maksud di sini bahwasanya Allah itu adalah Maha membolak-balikkan hati manusia itu. Terkadang gitu kan, yang awalnya kita hakikatnya kita udah sering beribadah, sering begitu gitu kan, namun pada akhirnya bisa juga Allah membalik-balikkan gitu, hati manusia tersebut dibolak-balikkan menjadi yang hati kita nikmati gitu kan. Jadi sehingga kita malas untuk melakukan beribadah gitu misalnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat gitu kan. Maksudnya di sini bahwasanya bukan jalan orang yang diberi nikmat gitu kan. Jadi yang dimaksud di sini itu maksud di sini maksudnya jalan orang yang diberi nikmat gitu kan. Maksud di sini bahwasanya jalan yang diberi nikmat ini jalan yang baik gitu kan, dan bukan jalan orang yang dimarahi gitu. Seperti jalan Yahudi gitu, mereka itu murka gitu kan dengan amru minallah gitu kan, murka dengan Allah menyuruh meninggalkan kejelekan gitu kan, dan menyuruh untuk beribadah, namun mereka engkar dengan tersebut gitu kan. Apa namanya itu, ingkar dengan tersebut gitu kan, dan bukan jalan orang yang sesat gitu kan, dan bukan pula jalan bagi orang yang sesat. Sebenarnya itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, bahwasanya maupun pendidikan gitu kan, maupun bekerja gitu kan, harus dimulai dengan nama Allah gitu kan, dengan bagaimana gitu, dengan niat ikhlas dan tujuan yang baik gitu. Kita ucapkan dengan lisan dan kita sampaikan ke dalam hati kita gitu kan. Dan tidak ada selanjutnya yaitu, dan tidak ada keberhasilan pekerjaan gitu kan, atau pendidikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah Allah membimbing kita gitu kan. Ketika kita menyebutkan nama Allah gitu kan, Allah membimbing kita gitu ke jalan yang benar gitu kan. Apalagi kita menuntut ilmu gitu kan, atau melakukan pendidikan gitu kan, kita awalilah dengan nama Allah gitu kan. Sebenarnya itu pendidikan
harus menjunjung tinggi kasih sayang dan berkeadilan. Sebenarnya itu bahwasanya pendidikan harus membawa ke jalan yang lurus, gitu kan. Berorientasi pada keselamatan dunia dan akhirat, menjadikan orang-orang terbaik di sisi Allah sebagai model dan menjauhkan dari sistem pendidikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekianlah bisa yang saya sampaikan. Atul afwa minkum katsiran. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.